tanda orang yang memang di dalam hatinya penuh dengan keimanan, dia akan rindu untuk berada di rumah Allah. Hatinya selalu terikat dengan rumah Allah, dengan masjid. Nah, ahli masjid rindu menghadiri masjid, melakukan ibadah di tempat tersebut. Sehingga rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat semua orang tidak mendapatkan perlindungan. Kecuali 7 orang. Di antaranya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Biarpun dia pergi ke tempat yang jauh, yang dipikirkan adalah masjid. Masjid adalah simbol, kami sampaikan, masjid adalah simbol kebaikan, sekaligus hakikat. Sebagai hakikat iya, tapi simbol artinya segala kebaikan. Sehingga orang beriman yang sesungguhnya itu akan dirindukan hatinya untuk melakukan kebaikan. Bermacam-macam kebaikan tentunya. Kebaikan yang sangat luas. Sehingga kalau ada program kebaikan yang sampai ke telinganya, spontan dia ingin menjadi pejuang di dalam kebaikan tersebut. Sehingga ada orang yang hidupnya adalah hanya berbuat baik. Ada di sana, ada di sini, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa kok bisa semacam itu? Padahal hartanya harus berkurang secara lahir. Dia harus mendermakan hartanya, tenaganya, dan seterusnya. Cuman karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka melakukan kebaikan itu sangat mudah. Bahkan menjadi hobi. Hobi di dalam kebaikan. Hobi di dalam masjid secara hakiki, atau hobi di dalam masjid secara makna, artinya segala kebaikan. Nah, orang-orang yang di hatinya dipenuhi oleh cahaya keimanan, cahaya hidayah dari Allah, dia akan senang untuk fi buyutin, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Yang adzinallahu an turfa'a, yang Allah telah memerintahkan untuk diangkat. Masjid diangkat. Apa makna diangkat? Diangkat itu adalah dimuliakan, ditinggikan, disanjung, dibersihkan, dijaga, dihormati, dan macam-macam banyak. Para ulama membahas tentang ini, anturfa. Masalah anturfa wa yuzkaru fiha ismuhu wa yuzkaru fiha ismuhu. Bagaimana yakni apa sih adab dan tata krama kita untuk berada di dalam masjid? Akhlak di dalam masjid. Sehingga banyak disebutkan tentang tata krama di dalam masjid. Tidak boleh di dalamnya kita untuk berdagang, transaksi jual beli, mempromosikan dagangan. Kalau ada orang mempromosikan dagangan di masjid, didoakan oleh Allah tidak akan beruntung, didoakan oleh Rasulullah tidak akan beruntung dagangannya. Orang yang mencari barang hilang diumumkan di masjid, maka dijawab oleh Rasulullah, semoga Allah tidak mengembalikannya. Kenapa? Karena masjid bukan untuk yang demikian itu. Maka ada adab-adab masjid yang luar biasa banyak. Dan nanti dibahas secara khusus oleh para ulama. Mulai dari bagaimana di saat masjid, adabnya masuk masjid pertama kali adalah dengan tahiyatul masjid. Melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian di saat duduk yang bagus, sebisa mungkin kita dengan punya air wudhu dan sebagainya. Maka tidak diperkenankan di sana bermain. Maka harus dia punya adab, tata krama. Ini. Diangkat. Dan kalau bisa bangunan masjid adalah harus megah. Karena ini dianggap ini adalah rumah Allah. Rumah orang-orang yang rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Dibangun sebagus mungkin. Diberi wangian, dikasih bukhur atau apa begitu. Diwangi wangian. Jadi dijadikan masjid ini maknanya turfa itu betul-betul menjadi sesuatu yang dipandang. Kenyamanannya. Kalau memang kita punya rezeki, pasang mukayif, pasang AC. Artinya menyempurnakan fasilitas masjid agar orang yang akan melakukan sholat di dalam masjid menemukan ketenangan. Wa yuzkaru fiha ismuhu, dan disebut nama Allah di dalam masjid tersebut. Disebut nama Allah, masjid untuk berzikir. Untuk melakukan sholat. Kalau di masjid jangan bicarakan urusan dunia, jual beli, keluar dulu dari masjid, mau dagang, transaksi. Sebab kalau di masjid nanti tidak berkah malahan. Tidak berkah. Karena didoakan oleh baginda Nabi, tidak beruntung orang ini. Nah,
orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan keimanan, cahaya keimanan, itu akan tambah dia senang berada di rumah Allah yang telah diizinkan untuk diangkat, disanjung, dimuliakan, dibesarkan masjid tersebut dan disebut nama Allah. Jadi orang yang di dalam dirinya penuh keimanan, dia menikmati tempat ini. Lalu ngapain di situ? Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali. Kerjaannya adalah senang berzikir, menyebut nama Allah, bukan gunjing. Mohon maaf. Ini kalau sudah orang dipilih oleh Allah, ya di masjid dia akan menjadi baik. Tapi kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, biarpun di dalam masjid, kadang mohon maaf. Kita beberapa waktu yang lalu melihat, kita lagi minum teh di sebuah tempat. Sementara kita minum teh pagi-pagi itu sekaligus sarapan. Sarapan di Arab itu ya begitu. Kita duduk-duduk dan sebagainya. Di depan kita ada seorang sopir taksi di dalam mobil. Lampu mobil dinyalakan. Tak pikir ngapain dinyalakan di situ. Dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dengan khusyuk tanpa khusyuk. Dan dia menunggu penumpang yang akan naik. Dan itu cukup lama, 30 menit lebih, bahkan mungkin sampai 1 jam. Karena kita duduk di situ dengan teman-teman, dengan orang-orang yang ada di sana, yang kita kenal. Kita nyantai, cukup lama kita ngobrol. Di dalam nunggu mobil, tapi dia dengan baca Al-Quran. Setelah sholat subuh berjamaah dia. Karena nunggu penumpang yang akan datang. Dan kalau sudah orang dipilih oleh Allah, biarpun dia dalam keadaan apapun, dia seperti itu. Bahkan kita suatu ketika pernah, kita juga waktu itu kita ceritakan dulu. Di sebuah rest area lah, rest area di Arab. Itu kita datang sebelum subuh. Datang sebelum subuh ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah dengar suara adzan berhenti. Habis itu kita sholat subuh di situ. Habis sholat subuh kita ingin makan karena masjidnya itu adalah di rest area itu, bukan kayak rest area tempat warungnya itu, di depan masjid itu ada warung Arab sana. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi, orang zikir la ilaha illallah. Lalu kita penasaran, ini suara ini orang dari mana ini? Lalu kita mencoba ke belakang, rupanya dia adalah orang yang sambil membuat roti. Rupanya itu semacam pabrik roti begitu. Jadi rupanya ini la ilaha illallah, la ilaha, sambil lempar-lempar roti, la ilaha illallah. Ini kok orang cerdas. Akhirnya kita tanya, setiap hari gini Pak? Iya, Masya Allah. Setiap hari dia punya zikir kepada Allah. Yang dibincangkan adalah yang benar, yang baik. Bukan mengucapkan kalimat yang Allah murka. Lihat, zikir. Nah, sehingga kalau sudah orang dipilih oleh Allah, biarpun tidak di dalam masjid, maka dia akan melakukan kebaikan. Menyebut nama Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. Biarpun dia mungkin marbot masjid, pengurus masjid, dan sebagainya, berada di dalam masjid, bisa saja di dalam masjid dia nonton YouTube, sesuatu yang nggak pantas dilihat. Nah, sekarang kita perlu koreksi diri, kita dipilih oleh Allah atau tidak. Makanya masjid itu adalah hati-hati, bukan untuk seperti itu, tapi untuk diagungkan, dimuliakan. Memuliakan masjid dengan sholat, memuliakan masjid dengan zikir di dalamnya. Nah, orang-orang pilihan Allah yang di dalam hatinya dipenuhi oleh cahaya keimanan yang Allah beri, cahaya hidayah, yusabbihu lahu, maka dia akan bertasbih kepada Allah, menyebut nama Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Artinya setiap saat. Ya itu tadi, artinya setiap saat. Sementara, lihat, kalau kita kembangkan lagi maknanya, pagi dan petang. Dan bisa jadi dia pagi dan petang kan tidak selalu ada di dalam masjid, dia di tengah jalan, dia bepergian. Maka dia tetap membiasakan di saat berada dimanapun berada, dia berusaha untuk berzikir. Selagi tidak berbicara dengan seseorang, dia akan gunakan itu untuk menyebut nama Allah. Ya kayak tadi, orang sopir taksi yang cerdas, tapi bengong, daripada bengong, apalagi nonton yang nggak jelas, dia membaca Al-Quran. Lalu bagaimana saya bisa membaca Al-Quran? Karena dipilih oleh Allah, sebab banyak orang bisa baca Al-Quran, akan tapi belum tentu dia dirindukan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Ayo. Mungkin ada berkata, aku tidak punya hafalan, nggak bawa mushaf. Kita bisa ngulang kulhu sampai 100.000 kali. Kul wallahu ahad. Yang penting biasakan lisan kita dengan Allah. Yang tadi, orang yang selalu hatinya terikat dengan Allah. Kalau ini gambarannya masjid, ingin masjid, masuk masjid, beribadah di masjid. Nah, pagi dan petang. Pagi petang kan bisa dimaknai hampir setiap saat gitu loh. Cuman gambaran waktu itu kan antara pagi dan petang. Cuman bisa dimaknai di sini adalah setiap saat. Begitu seringnya.
Kan disebutkan yang qiyam wa qu'ud wa ala junubihim. Selalu menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan seterusnya. Artinya membiasakan kita untuk selalu dengan Allah. Dengan menyebut nama Allah. Masjid bukan untuk berdagang, transaksi, bukan. Jangan menggunakan masjid untuk hal-hal yang Allah murkai. Nah, orang-orang yang berada di masjid tersebut itu siapa? Rijalun, mereka adalah orang-orang hebat. Di sini bukan sekedar laki-laki, cuman ini hanya sekedar disebut untuk orang menyifati beberapa orang. Mereka adalah orang-orang la tulhihim, yang tidak terlalaikan, yang tidak menjadikan mereka lena. Tijaratun, bisnis tidak akan menjadi terlena. Selagi waktu ke masjid, dia akan ke masjid. Selagi di masjid, dia akan khusyuk di masjid, bukan berbisnis di dalam masjid. Bukan transaksi jual beli di masjid. Ingat, ada sabda dari Nabi, kalau ada orang berjual beli di dalam masjid, malah didoakan. Semoga Allah tidak menjadikan beruntung. Malaikat mendoakan. Siapa? Mendoakan. Dan Nabi sendiri mendoakan seperti itu. Karena memang itu bukan tempat untuk kita berbisnis. Bicarakan urusan dunia. Baik. Kecuali di masjid kita bicarakan tentang sebuah perjuangan. Biarpun itu harus menyebut angka keuangan. Tapi bukan kita untuk berbisnis. Boleh. Wala bai'un, bukan jual beli. Nggak pernah keganggu urusan jual beli. Hari ini Masya Allah ada orang melakukan kebaikan. Agar tapi begitu mudah di saat ada urusan dengan transaksi dan sebagainya. Berarti belum bisa menomorsatukan menuntut ilmu ibadah ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.